Shalom, selamat pagi anak-anak. Terima kasih pagi hari ini anak-anak sudah siap untuk mengikuti renungan firman di pagi hari ini. Pagi hari ini anak-anak akan bersama dengan Bu Putri, kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang kuat, yang sehat. Terima kasih untuk orang tua kami yang terus menyemangati kami di dalam belajar dan mendampingi kami ketika kami belajar dari rumah. Tuhan, pagi hari ini kami mau memiliki hati yang haus dan lapar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, dan juga anugerah-Mu untuk melakukan setiap firman Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan membaca Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ini tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Bu Putri akan bacakan untuk anak-anak ya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Kita akan fokus kepada dua orang anak ini. Nah, Bu Putri akan ajak anak-anak melihat yang pertama, anak sulung tadi, dia diminta tolong sesuatu. Bu Putri akan berikan contohnya. Misalnya, ada kakak namanya adalah Budi. Adiknya bernama Roni. Papa mamanya misalnya mamahnya memberikan contoh. "Budi, ayo segera makan. Sudah jam 12 siang. Kemudian Budi menjawab, Ya mah, Budi makan. Tapi ditunggu 5 menit, 10 menit. Sampai akhirnya dia tidak melakukannya. Kemudian Roni, mamanya juga bilang, "Roni, ayo makan." Tapi Roni bilang, "Enggak mah, udah makan, udah cemil, udah nyemil sesuatu jadi enggak lapar. Ini lagi sibuk, lagi belajar," ceritanya seperti itu. Nah, dari dua ini anak-anak lihat, yang satu bilang iya, tapi tidak melakukan. Yang adiknya, Roni, dia bilang enggak, tapi dia mikir, "Oh iya, udah jam 12, aku harus makan." Akhirnya dia makan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar berapa banyak di antara anak-anak yang mungkin ketika papa, mama, ayah, ibu, orang tua anak-anak semua bilang untuk melakukan sesuatu, jawaban anak-anak mungkin ya, baik, oke, tapi tidak melakukan. Atau adakah hari-hari ini anak-anak yang kalau disuruh gitu bilangnya nanti nggak mau, tapi akhirnya kan anak tahu bahwa harus taat, akhirnya anak-anak melakukan. Nah, di firman Tuhan pagi hari ini kita belajar Tuhan Yesus bilang, "Siapakah
Di antara dua ini yang istilahnya yang melakukan kehendak orang tuanya gitu. Ternyata yang terakhir. Nah, yang mau kita pelajari pagi hari ini adalah anak-anak, ketika kita tahu harus melakukan sesuatu yang baik, melakukan hal yang baik, yang Tuhan ingini adalah ketika kita tahu, kita melakukan, kita langsung taat melakukan, tidak berlambat-lambat. Seperti firman Tuhan katakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, hari-hari ini mungkin anak-anak mengerti, anak-anak harus belajar masih dari rumah, harus ada juga kewajiban-kewajiban yang lain di rumah. Nah, bagaimana sikap anak-anak? Apakah ogah-ogahan atau langsung melakukan? Firman Tuhan pagi hari ini kita belajar untuk melakukan. Jadi tidak boleh berlama-lama atau malas-malasan. Begitu ya anak-anak. Sama halnya dengan kita mengerti bahwa kita harus berdoa, harus membaca firman, harus taat kepada papa mama, kepada orang tua. Bagaimana sikap anak-anak? Apakah setelah tahu itu harus dilakukan hanya diam saja atau melakukan? Pagi hari ini mari sama-sama ambil keputusan. Contoh sederhana, ketika anak-anak bangun pagi diminta untuk mandi, ya tidak berlama-lama, langsung. Ketika anak-anak sudah waktunya belajar online dengan Google Classroom, ya bersegera. Ketika ada Zoom meeting pukul 9, ya bersegera. Tidak berlambat-lambat dan tidak menunda-nunda. Ini hal yang sederhana, hal yang sangat simpel. Tapi anak-anak, mari kita belajar praktek untuk melakukan. Baik anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini. Bu Putri berdoa ada perubahan sikap menjadi lebih baik. Tuh anak-anak hari-hari semakin mandiri, semakin mengerti bahwa kita harus melakukan setiap firman Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau belajar untuk hari-hari ini dengan semangat, dengan taat, tidak berlambat-lambat dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Bahkan kalau ada hak-hak kami yang kami miliki, ajari kami menggunakan hak itu dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.